Hai guys, selamat datang di B-Story. Kali ini Mimin bakal ceritain sebuah kisah monster legenda yang populer di Norwegia. Namun makhluk yang telah tidur selama beratus-ratus tahun lamanya, tiba-tiba aja terbangun dari tidurnya dan menimbulkan kekacauan. Bagaimanakah kisahnya? Langsung aja kita simak alur cerita film Troll tahun 2022. Matikan lampu kamar kalian, tarik selimut dan selamat menyaksikan. Film diawali seorang gadis kecil bernama Nora sedang mendaki gunung bersama sang ayah. Mereka sampai di sebuah puncak di mana tepat di hadapan mereka adalah puncak troll. Sang ayah pernah menceritakan kepada Nora bahwa troll adalah makhluk yang tercipta dari tanah dan batu. Hal itu bukanlah hanya sebuah dongeng, namun Nora tidak pernah mempercayai dongeng tersebut. Nora menganggap itu hanyalah sebuah puncak gunung, namun sang ayah meminta Nora untuk melihat puncak gunung itu sepenuh hati. Dan benar, Nora bisa melihat wajah para troll di sana. 20 tahun kemudian, di Atlantik Norwegia sebelah barat laut, Nora yang kini adalah seorang paleontologi menemukan sebuah fosil dinosaurus. Padahal rekan Nora, Pak Skort, awalnya mau nyerah dari tempat tersebut, namun Nora tetap bersikukuh pantang pulang sebelum dapat. Dan akhirnya hasilnya pun didapat Nora. Di sisi lain, ada banyak pendemo di sekitar pegunungan Dovre, di mana tempat tersebut sedang ada penggalian untuk pembangunan jalur kereta Dovre yang baru. Pendemo menolak pembangunan jalur kereta di pegunungan tersebut. Dan di saat pekerja mulai meledakkan sebuah gua, kejadian tak terduga pun muncul. Hingga menimbulkan kehebohan di markas operasional angkatan bersenjata Norwegia. Mereka menemukan sebuah frekuensi getaran seperti gempa berada di pegunungan Dovre. Hingga akhirnya Angkatan Udara pun ikut beraksi memantau apa yang terjadi di pegunungan Dovre. Andrea, sang penasehat Perdana Menteri, segera menemui Perdana Menteri guna membahas kejadian yang terjadi di pegunungan Dovre. Andreas pun memberikan sebuah video di mana di dalam video tersebut terekam jejak kaki raksasa ada di pegunungan tersebut. Namun sang Perdana Menteri tidak mempercayai hal tersebut sebelum seorang ahli menjelaskan kepadanya. Nora yang sedang bersama rekan-rekannya tengah menikmati hasil galian mereka tiba-tiba dijemput dengan sebuah helikopter dan dibawa ke markas rahasia negara. Betapa terkejutnya Nora karena di sana ia rapat dengan sejumlah orang penting di negara tersebut. Semua orang di sana meyakini itu hanya kejadian alam karena ledakan yang terjadi. Namun Nora meyakini bahwa itu adalah jejak kaki. Hal ini makin diperkuat ketika melihat rekaman bukti dari salah satu ponsel demonstran. Di video tersebut terlihat ada sosok makhluk raksasa terekam di sana. Namun tetap saja mereka semua justru menertawakan Nora dan tidak mempercayai Nora. Kemudian akhirnya Nora bersama Andreas bergegas pergi ke pusat kejadian. Di tempat lain, di sebuah rumah, pasangan separuh baya tengah menikmati teh hangat. Namun sebelum mereka merasakan ketenangan dari sebuah teh, tiba-tiba mereka merasakan getaran seperti gempa. Mereka pun sembunyi di dalam basement rumah mereka. Dan di saat getaran gempa itu hilang, keduanya keluar dari basement. Betapa terkejutnya mereka melihat atap rumah mereka ngilang entah kemana. Nora dan Andreas pun tiba di tempat kejadian bernama Lesia dan bertemu Kapten Chris. Mereka pun menemui dua pasangan parubaya yang menjadi saksi. Kakek dan nenek ini menceritakan apa yang mereka alami sebelumnya. Mereka merasakan bahwa ada gunung yang berjalan ke arah mereka dan sang nenek pun mendengar sebuah raungan, di mana raungan itu terdengar seperti melodi yang sedih. Nora dan lainnya pun bergegas pergi ke tempat jejak itu hilang. Di sana tidak ada satupun makhluk apapun, yang ada hanyalah pegunungan. Akhirnya Nora menuju ke rumah ayahnya yang sedikit nyentrik dan sang ayah yang awalnya garang pada akhirnya membolehkan Nora dan rekannya masuk ke rumah. Sang ayah pun menceritakan bahwa pada tahun 1943 Nazi menyuruh tawanan perang Rusia membangun jalur kereta, di mana pembangunan dihentikan karena ada sesuatu yang muncul di gunung. Namun para Nazi merahasiakannya dan segala bukti serta saksi pun dihilangkan. Ayah Nora pun tetap dengan pendapatnya bahwa makhluk raksasa yang terekam dari video yang diberikan Nora memang benar troll. Namun Nora sepertinya masih menganggap bahwa apa yang dipikirkan sang ayah hanyalah fantasinya sendiri.
Mereka pun akhirnya menyusuri pegunungan setempat dan berhenti untuk mencari jejak troll lewat peta yang mereka bawa. Namun ayah Nora menganggap peta yang mereka bawa salah. Di saat Nora dan sang ayah sedang membahas hal ini, ternyata di belakang mereka ada troll yang tengah terbangun dari tidurnya. Mereka pun bergegas pergi dari sana. Dan Kapten Chris dengan sigap mengirimkan video troll yang mereka temukan ke markas. Betapa terkejutnya Perdana Menteri dan yang lainnya dengan makhluk yang mereka lihat. Ayah Nora pun bersikeras bahwa makhluk itu bernama troll. Namun pihak pemerintah sepertinya menolak pendapat ayah Nora dan memilih menyelesaikan masalah ini dengan angkatan senjata. Nora, ayah dan Andreas pun membujuk Kapten Chris untuk bisa ikut dengannya. Kapten Chris pun mengizinkan mereka ikut, namun harus mematuhi aturan Chris. Dan jangan sampai pihak pemerintah tahu bahwa mereka ikut misi bersama Chris. Chris bersama para pasukannya langsung aja meluncur ke lokasi dengan alat senjata perang yang lengkap, sembari menanti kedatangan troll. Setelah mereka menunggu, akhirnya troll pun muncul. Dari markas, sang jenderal pun memberikan instruksi untuk menembakkan senjata yang mereka miliki ke arah troll. Namanya juga makhluk batu ya, tentu aja senjata seperti itu tidak menghancurkannya, justru membuat troll makin marah. Chris yang makin kewalahan dengan troll, akhirnya memukul mundur pasukannya. Mereka pun terjebak di balik kayu pohon dekat kaki troll. Ayah Nora mengajak Nora dan lainnya perlahan-lahan kabur dari situ sebelum kaki troll menginjak mereka. Dan siapa sangka, ternyata troll bisa mencium aroma darah mereka. Dan satu prajurit pun ditangkap troll dan berakhir masuk ke dalam mulut troll. Ayah Nora pun berusaha menenangkan troll. Troll pun nampak mulai tenang dengan apa yang dilakukan ayah Nora. Namun ada satu prajurit yang nyeleneh mencoba menembakkan troll. Apa yang dilakukan prajurit ini membuat troll kembali beraksi bergerak dan membuat ayah Nora terlempar karena kena sabetan ekor troll. Prajurit yang nyeleneh ini pun berakhir tragis karena tank yang mereka kendarai terinjak habis oleh troll. Karena kejadian itu, ayah Nora pun tewas di tempat. Sebelum tewas, ayah Nora menyebutkan 3 kata, istana, raja, dan rumah. Keesokan paginya, Chris pun mengatakan kepada Nora bahwa serangan udara tengah dipersiapkan untuk troll. Mendengar hal itu, Nora pun langsung membuka buku catatan sang ayah. Siapa tahu ada solusi untuk menangani troll yang tahan senjata ini. Nora pun langsung mengajak diskusi Perdana Menteri dan pejabat lainnya. Nora menjelaskan bahwa mitos kuno pernah mengatakan tentang troll yang melempar batu ke gereja karena troll benci suara lonceng gereja. Tentu saja apa yang dikatakan Nora malah ditertawakan salah satu pejabat. Kemudian Chris akhirnya mengemukakan pendapatnya bahwa senjata modern tidak efektif untuk troll. Jadi Chris setuju dengan pendapat Nora dan akhirnya Perdana Menteri pun ikut dengan pendapat Chris dan Nora. Troll pun terdeteksi jalan bergerak ke arah tenggara menuju sebuah tempat wisata Hundertfossen. Di taman wisata itu nampak warga tengah menikmati healing mereka. Namun tiba-tiba seorang bocah laki-laki melihat troll tengah di hadapannya. Gak pakai lama warga pun berhamburan menyelamatkan diri pergi dari taman wisata tersebut. Datanglah Nora dan tentara lainnya membawa lonceng besar di bawah helikopter mereka. Troll yang mendengar lonceng tersebut merasa terganggu dengan suara lonceng itu hingga troll menutup telinganya. Troll pun mengamuk dan menyambar helikopter yang mengelilingi dirinya. Satu persatu helikopter itu pun jatuh. Namun ada salah satu helikopter yang akan terjatuh tepat di bawah bocil laki-laki tersebut ditangkap oleh troll. Troll nampaknya tengah menyelamatkan bocil laki-laki tersebut dan troll pun akhirnya pergi dari tempat wisata itu. Kabar mengenai troll pun menyebar ke seluruh dunia karena kekacauan yang telah dibuat troll di Norwegia. Nora pun akhirnya menyerah dari misi setelah ia dirasa gagal dengan solusi yang ia berikan untuk menangani troll. Namun Kapten Chris tetap mempercayai pemikiran Nora. Perdana Menteri dan pejabat lainnya tengah rapat guna membahas cara menghabisi troll dengan nuklir dan senjata keren lainnya yang mereka miliki. Andreas yang dianggap bukan orang penting di sana diminta untuk keluar ruangan. Andreas yang merasa dirinya tidak dianggap pun langsung mengundurkan diri dan bergegas menemui Nora. Käre landsmenn,
Perdana Menteri pun akhirnya menyatakan keadaan darurat dengan mengevakuasi warga Oslo. Karena kejadian pasca ledakan di Pegunungan Dovre benar-benar telah membangunkan makhluk aneh yang entah apa lagi yang harus mereka lakukan guna menghentikan makhluk batu yang disebut troll tersebut. Untuk mencegah hilangnya lebih banyak nyawa manusia, pemerintah pun tengah berusaha menempuh langkah lebih lanjut untuk kebaikan segalanya. Di dalam mobil, Nora membuka kembali catatan sang ayah. Ia pun akhirnya kembali mengingat kata-kata terakhir sang ayah tentang kerajaan, istana, dan rumah. Di dalam buku catatan sang ayah pun terdapat kata Sinding. Andreas pun mengatakan jangan-jangan Sinding yang dimaksud ayah Nora adalah Pak Sinding, seorang pejabat di istana kerajaan. Mereka pun akhirnya bergegas membelokkan mobilnya dan menuju istana kerajaan. Sesampainya di istana kerajaan, Nora dan Andreas pun ditodongkan pistol oleh para penjaga karena mereka mendesak masuk istana. Lalu datanglah Pak Sinding yang melihat kedatangan Nora yang sepertinya sudah nggak terkejut lagi. Dan tanpa banyak tanya lagi, Pak Sinding pun mengizinkan mereka berdua masuk ke istana. Ternyata Pak Sinding kenal baik dengan ayah Nora. Namun ayah Nora mengetahui hal rahasia besar di istana. Jadi ayah Nora dibungkam dengan cara menjebloskan ayah Nora ke penjara saat itu. Pak Sinding pun membawa mereka ke tempat rahasia di balik tempat parkir kerajaan. Ternyata di sana terdapat bekas kerajaan troll. Jadi istana kerajaan Norwegia dibangun di atas kerajaan troll. Dulunya mereka telah membantai troll dan menghancurkan istana troll. Namun mereka menyisakan satu anak raja troll untuk memancingnya kembali ke kegelapan dan masuk ke dalam pegunungan Dovre, memenjarakan dan membiarkannya mati. Tentu saja hal ini yang membuat troll yang masih hidup ingin pulang ke rumahnya yang berada di istana kerajaan Norwegia. Nora pun segera menghubungi Chris. Ia punya rencana untuk menangani troll yang tengah berkeinginan kembali ke rumahnya. Di tempat lain, Perdana Menteri yang makin bingung karena segala cara telah dilakukan untuk mengatasi troll hasilnya sia-sia aja. Akhirnya mengeluarkan senjata terakhirnya. Sepertinya pemerintah tengah siap memusnahkan daerahnya demi menghabisi troll. Sang hacker Sigrid pun langsung sigap ikut membantu misi Nora dan Andreas untuk mengulur waktu. Sigrid berusaha mengambil alih sistem kunci rudal yang akan diledakkan di Oslo. Namun Chris tahu jika apa yang dilakukannya untuk membantu Nora tidak ingin diketahui pihak pemerintah. Maka Chris menghubungi rekan-rekan lainnya untuk berkumpul guna melakukan hal terbaik untuk Oslo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Brushan. Di markas, para pejabat pemerintah mulai bersiap menembakkan rudalnya ke arah daerah Oslo di mana tempat tersebut tujuan troll. Namun Sigrid sang hacker tengah berupaya untuk menghentikan sistem rudal tersebut. Andreas dan Nora yang tengah membawa sebongkah barang yang masih misterius dengan meminjam salah satu mobil milik Ratu Norwegia sedang berada di tengah jalan dan berharap Sigrid mampu meretas sistem rudal. Dan ketika rudal akan diluncurkan, sistem pun tertolak dan misi Sigrid untuk menggagalkan sistem rudal pun berhasil. Tak lama dari itu, troll pun datang menuju istana kerajaan Norwegia. Andreas dan Nora yang sudah menunggu troll langsung aja tancap gas. Andreas pun bergegas membuka penutup benda yang mereka bawa di belakang mobil. Ternyata benda yang mereka bawa adalah kepala tengkorak salah satu keluarganya troll. Troll yang melihat tengkorak keluarganya tengah dibawa pergi langsung aja mengejar Nora dan Andreas. Nora pun menghubungi Chris untuk bersiap-siap dalam waktu kurang lebih 15 menit ia akan tiba di lokasi Chris berada. Chris yang merasa tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan segalanya langsung mengerahkan segala kemampuan yang ia dan pasukannya miliki. Nora terlalu bersemangat dan terburu-buru menyebabkan tengkorak yang ia bawa pun jatuh. Andreas dan Nora tidak ada waktu untuk mengambil tengkorak tersebut. Troll pun tiba tepat di depan tengkorak itu terjatuh. Dan ketika Troll melihat jendela yang di sebelahnya bagaikan cermin, ia pun tertarik untuk melihat wajahnya di sana dan menyentuh jendela tersebut. Jendela pun pecah tersentuh tangan Troll. Karena hal itu membuat Troll terkejut hingga ia menjatuhkan tengkoraknya dan tengkorak pun hancur. Troll yang melihat tengkorak tersebut hancur langsung emosi dan mengejar Nora serta Andreas. Nora mulai kalang kabut setir mobilnya karena kejaran troll yang makin brutal. Nora pun meminta Andreas keluar dari mobil. Hampir saja kaki troll menginjak Andreas. Tak lama dari itu Nora pun keluar dari mobilnya dan troll pun membabi buta mengejar Nora. Di markas, Sigrid ketahuan telah meretas sistem rudal dan akhirnya sistem rudal pun diaktifkan kembali. Pejabat yang rese pun meminta untuk segera meledakkan troll meski mereka tahu ada warga sipil di lokasi kejadian. Namun sang jenderal meminta untuk membatalkan misi itu.
Karena si pejabat reseh ini berisik, akhirnya Sigrid pun melayangkan tinjunya ke arah pejabat yang reseh tersebut. Chris dan rekan-rekannya bergegas menyalakan sinar ultraviolet yang mengelilingi troll. Kini troll seperti tidak bisa berbuat apapun karena tubuhnya terasa lemah dan kesakitan karena sinar tersebut. Chris dan yang lainnya pun mulai bersorak gembira karena misi mereka berhasil telah membuat troll tidak berkutik sedikit pun. Namun ketika Nora mendengar raungan kesakitan dari troll, tiba-tiba saja Nora mencabut kabel power sinar ultraviolet. Dan Nora pun berusaha membuat troll untuk pergi saja dari sana, pergi kembali ke pegunungan. Dan mereka pun tak akan menyakiti troll. Karena sesungguhnya troll memang tidak pernah menyakiti manusia, namun justru karena ulah manusialah yang membuat troll bangun dan mengamuk. Di saat troll mendengarkan apa yang dikatakan Nora, troll pun sepertinya mengerti. Namun naas ternyata matahari pagi sudah menunjukkan kehadirannya, dan sinar matahari pun membuat troll tewas dan menjadi bongkahan batu yang besar. Setelah itu, Perdana Menteri dan pejabat lainnya pun datang dan mengucapkan terima kasih kepada Nora. Di akhir cerita, Andreas pun bertanya kepada Nora apakah masih ada troll lainnya. Nora pun hanya tersenyum, dan di pegunungan Dovre ternyata masih ada pergerakan troll lainnya dan film pun selesai. Menurut Mimin, film ini punya ending yang klasik, di mana pemeran utama bisa berhasil mengalahkan musuh, namun ternyata musuh tersebut masih belum punah alias masih ada yang lainnya. Dari film ini kita bisa mendapatkan nasihat bahwa kita harus tetap bisa menjaga kelestarian lingkungan, dan jangan sampai apa yang kita bangun untuk kelangsungan hidup manusia justru bisa mengganggu keseimbangan alam di sekitarnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa tonton video alur cerita film menarik lainnya. Mimin pamit undur diri dan bye!